kasih. Kak Dinda, sebelum kita akan sapa-sapa, mau invite satu orang lagi ya Kak. Sebentar kita mau invite asisten Vice Presiden Kota Podomoro. Di sini kita akan invite Bapak Zaldi Wiharja. Semoga sudah ada di sini Bapak Zaldi. Baru kita akan ngobrol-ngobrol. Wow, langsung ya kalau Kak Dinda masuk nih, viewersnya langsung nambah banyak banget nih. Kak Dinda gimana Kak Dinda? Sehat Kak? Kak Dinda agak-agak nge-lag. Hai Kak Dinda. Coba mungkin teman-teman semuanya yang ada di sini boleh komen apakah suara aku terdengar. Kita cek-cek dulu apakah Kak Dinda juga koneksinya ini terlihat. Boleh dong komen-komen sebelum aku, wah Kak Dindanya live ya. Udah mungkin kita tunggu dulu ya. Kalian komen-komen juga dong di sini. Hai semuanya, aku mau sapa dulu nih dari tadi. Tenang ya, sebentar ya. Aku akan invite Kak Dinda dan Pak Zaldi. Tapi sebelumnya aku juga mau say hi sama kalian nih, sahabat Kota Podomoro Tenjo. Hari ini kita akan bincang-bincang seru banget. Kalian harus ikutin karena kita akan kasih tips-tips investasi. Kita akan kasih tahu bahwa ada hunian yang bisa dimiliki oleh millennials. Nah, ini berapa sih Kak harganya kok bisa dimiliki sama millennials gitu? Cuma 200 jutaan rupiah aja. Wah, penasaran ya sih? Nah, kalau penasaran kalian harus nonton live ini sampai dengan selesai. Nah, tapi kita akan invite lagi ya. Di sini kita akan invite Kak Dinda lagi. Kita akan invite Pak Zaldi juga. Dinda. Hah, ya. Kak Dinda kenapa menghilang? Aku juga lagi. Apakah sudah ada Pak Zaldi? Iya, halo. Lihat, lengkap semuanya. Menghilang tadi sinyalnya. Pagi menjelang siang semuanya. Ada Kak Dinda, Pak Zaldi di sini. Pak Zaldi kok wajahnya belum kelihatan, Pak? Iya, sebentar nih, sebentar. Ya. Oke. Siap, aku sapa Kak Dinda dulu nih. Kak Dinda, apa kabar? Ini hari Sabtu, ini kan lagi weekend, ya. Iya. Semuanya. Ya. Ini. Pak Zaldi sudah ada. Pak Zaldi, saya rindu Iya. sekali. Iya, pagi-pagi. Miss you too, miss you too. Ya, lihat Pak Zaldi, aku tuh di otak saya langsung aja, ada banyak informasi tentang Kota Podomoro, terus masalah tips-tips investasi. Nah, jadi teman-teman jangan kemana-mana. Kita akan live selama kurang lebih 1 jam. Kita akan ngobrol sama Kak Dinda, ngobrol sama Pak Zaldi. Pastinya seru banget nih. Apalagi di sini ada Kak Dinda millennials. Nah, kita mau tanya dulu nih. Iya. Nah, Selamat pagi, Dinda. Halo Pak Zaldi. Iya. Pagi. Iya. Gimana sehat Dinda Pak? aja. Manggilnya Dinda ya. Habis masih Boleh, muda kayak Suci semua. Masih muda-muda. Milenial. kayaknya nggak nih. Makanya aku mau ngasih tahu nih sama hari ini bahwa kalian tuh tahu gak sih bahwa ada hunian, ada rumah yang bisa dimiliki sama millennials. Aku mau tanya dulu sama Kak Dina sebelum tanya sama orang. Kak Dina tahu nggak kalau misalnya sekarang millennials itu udah bisa beli rumah sebetulnya di Kota Podomoro Tenjo? Tahu dong, karena aku dapat info nih katanya harganya start 200 juta aja kan Kak ya katanya. Nah, itu dia. Bayangin, aku aja ya Kak Dinda, sebelum kenal sama Kota Podomoro Tenjo dan sebelum kenal sama Pak Zaldi nih ya, yang namanya punya rumah tuh kayaknya angan-angan. Tapi Pak Zaldi pernah bilang sama aku, bahwa Suci, kamu ini harus bisa beli rumah. Bahkan kalau KPR itu bisa mulai dari 1,7 jutaan rupiah aja. Nggak usah beli kopi, kan juga kebeli rumah. Bayangin Kak Dinda, akhirnya aku langsung ambil. Wah. Masalahnya bukannya nggak bisa atau nggak mampu, tapi nggak mau. Banyakan anak milenial. Ya, mau apa enggak? Kalau mau pasti bisa. Ya, nah, kalau kita tanya dulu nih, sekarang lagi PPKM darurat, sebelum kita ngobrol-ngobrol masalah investasi dan masalah rumah yang bisa kita beli nih oleh para milenial. Aku mau tanya dulu sama Kak Dinda dan Pak Zaldi nih, kegiatannya selama PPKM darurat ini ngapain aja sih? Mungkin Kak Dinda dulu deh, aku pengen tahu di rumah aja apa gimana? Iya, Dinda sih di rumah aja kegiatannya sekarang. Sehari-hari sibuknya karena mahasiswa tingkat akhir kan, sibuk skripsi, sibuk workout paling, atau enggak kalau ada kerjaan, paling ya seminggu sekali itu pun lewat di rumah aja gitu. Paling gitu-gitu aja selama PPKM ini.
Tapi lebih banyak di rumah berarti ya sekarang. Lebih banyak di rumah, nggak bisa kemana-mana juga karena pada tutup kan. Iya benar banget. Iya. Juga kalau rumahnya nggak nyaman juga ya. Iya, Jadi harus nyaman. Apalagi betul. Kak Dinda ini banget olahraga ya kalau aku lihat-lihat nih diintip-intip. Iya, begitulah. Termasuk gym freak lah. Nah, kalau tadi kita jadi olahraga nih, nggak tahu nih kalau yang bukan millennials geser ke Pak Zaldi. Pak Zaldi Iya, saya sebenarnya lagi sedang mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena kita baru survivor COVID nih, satu keluarga nih. wow, ampun. Gimana Pak? Iya, survivor. Ya, tapi puji Tuhan ya, alhamdulillah kita semua kan sudah divaksin, istri. Jadi tanda-tandanya sangat ringan lah ya, gejalanya ringan sekali, walaupun emang positif. Nah, jadi saya menyarankan semua segera vaksin deh, supaya kita aman gitu. Ya, Iya. cuman anak saya aja yang ini, 2 anak saya kena kan positif ya, cuman Bapak dia demam. Gimana? Sorry? isoman. Bapak isoman Pak di rumah. Isoman, iya. Udah 2 minggu yang lalu lah baru negatif ya. Iya. Oke, waduh Bapak, semoga Bapak sehat-sehat kalau tanpa Pak Zaldi. Amin. Oh, ini saya nggak tahu nih apa masalahnya. Udah fit, udah siap perang lagi nih. Tapi Bapak selama isoman olahraga nggak Pak? Oh, setiap hari dong. Setiap hari, karena kan saya ringan ya gejalanya ya. Saya rasa juga kita nggak nularin kali ya, karena kan CT-nya juga tinggi. Gitu. Olahraganya olahraga basket di rumah, mana anak. Pokoknya cari semua macam olahraga yang bisa bergerak pokoknya. Iya benar. Itu banget tuh sekarang juga karena kan kita bukan cuma asupan makanan harus kita perhatikan gitu ya, tapi juga gimana kita yang sehat, terus habis itu badan harus gitu. Kalau Kak Dinda sendiri olahraganya ngapain nggak? Kalau Dinda sendiri biasanya kan sebelum PPKM ini Dinda termasuk yang gym freak ya. Jadi setiap hari dalam 1 minggu itu maksimal 5 kali pergi ke gym gitu. Cuman karena PPKM ini akhirnya olahraganya di rumah aja. Entah itu entah itu skipping, entah itu jogging minimal 5 kilo. Yang penting ada olahraganya, yang penting keringatan, gimana caranya tetap fit, tetap bugar gitu, walaupun PPKM, walaupun gym tutup gitu, masih sering olahraga di rumah. Oh masih sering. Kalau misalnya jogging gitu emang ada jogging track gitu Kak Dinda? Tutup juga di sini kan PPKM, jadi tidak boleh ada kegiatan, akhirnya cuman keliling-keliling komplek aja gitu. Yang penting targetnya 1 hari 5 kilo ada nih, harus gitu. Oh targetnya udah ada. Rumah. Aduh aku kayaknya sekilo aja udah alhamdulillah deh kalau bisa. Males olahraga. Yang penting waktu olahraga juga harus kena matahari, ya kan? Betul Pak, betul. Itu dia. Iya. Tadinya kan aku di rumah itu memang ceiling itu tuh agak pendek-pendek ya, jadinya tuh cahaya matahari kurang masuk gitu. Jadi aku tuh terus keluar rumah dulu gitu ya, jadi keluar dulu untuk cari matahari dulu. Iya, biasanya kan kadang kan kalau ada yang rumah yang memang kalau misalnya punya ceiling tinggi-tinggi itu kan langsung masuk tuh cahaya matahari, jadi kita nggak perlu repot. Betul. Kalau Kak Dinda sendiri di rumah gimana Kak? Kalau berjemur nggak? Iya, selalu berjemur. Cuman karena memang sama tuh di rumah Dinda kurang masuk cahaya matahari secara langsung, jadi harus ke rooftop dulu, harus atau enggak keluar rumah dulu untuk bisa dapat sinar matahari yang cukup gitu. Iya benar, sinar matahari itu memang bagus bener ya. Kemarin saya dicek kandungan vitamin D saya ya, bersyukur kita udah masuk ke hampir 60 loh kandungannya. Nah, jadi kalau udah di atas 50 ya, mau kena apapun juga tenang. Iya. Bagusnya saya udah dari setahun lalu tuh udah makan vitamin D sekitar 10.000 IU. Tiap hari 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Nah, itu teman-teman semuanya harus minum vitamin D plus sinar matahari deh yang pasti deh. Ya, semua orang tua, keluarga, semua itu aja yang penting. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong sinar matahari nih, aku pengen tanya sih sama Pak Zaldi, seberapa penting ya? Kadang kan kalau misalnya, apalagi kan millennials mungkin
belum banyak paham tentang masalah properti gitu kan. Sekarang kadang lihat oke, antara murah apa enggak, kalau enggak lokasi gitu. Tapi itu kalau aku sendiri tuh jarang untuk memperhatikan sebelum pandemi ini ya, apakah ceilingnya kena sinar matahari atau enggak, apakah lingkungannya ada jogging track atau enggak gitu yang mendukung kesehatan. Nah, menurut Pak Zaldi sendiri tuh seberapa penting sih rumah yang memadai untuk adanya sinar matahari gitu, Pak? Nah, itu emang penting sekali. Jadi emang perlu kita sekarang lakukan inovasi ya di rumah kita bikin sesuai dengan pandemi ini. Nah, makanya kita juga sebagai developer bangun tuh rumah yang tinggi, atapnya tinggi, terus di atapnya itu di atasnya itu dikasih lubang angin, dikasih kaca gitu loh. Supaya seisi rumah itu terus masuk sinar matahari karena sinar matahari itu kehidupan loh buat kita. Iya. Ya tanpa terasa ya walaupun ya agak gelap dikit mukanya itu resiko. Gak apa-apa Pak, tapi yang kesehatan nomor Yang satu. penting sehat, betul. Jadi lebih inilah, lebih apa? Eksotis lah ya, hitam-hitam dikit ya gitu ya. Kelihatannya nih. Kak Dinda. Iya, tapi ya Iya. penting itu rumah yang terbuka itulah dari depan, dari belakang ya. Dan juga kita kalau bangun rumah tuh jangan penuh rumah semua gitu loh. Harus ada tamannya, harus Ya, ada balkoninya gitu loh. Harus ada lubang anginnya. Jadi harus kayaknya nih kita kembali ke zaman dulu nih. Zaman dulu kan rumahnya agak sedikit besar ya, lubang-lubang angin gitu. Pohonnya rindang-rindang juga ya Pak ya. Betul, banyak pohon. Pas banget kalau aku lihat di rumah contohnya Kota Podomoro ya gitu ya, waktu aku beli gitu ya di sana, itu rumah contohnya karena konsepnya juga rumah tumbuh, jadi banyak gitu taman-tamannya ya Kak Dinda. Mungkin Kak Dinda nanti harus mampir ke marketing galerinya Kota Podomoro Tenjo deh. Boleh, gitu ya. nanti kita main ke sana. Ya, sama teman-teman juga galerinya di samping Central Park ya Pak Zaldi ya. Itu kalian bisa lihat rumah contoh gitu, apalagi sekarang nih millennials yang lagi cari rumah gitu ya, itu juga harus lihat nih apakah mendukung kesehatan apa enggak. Nah, Kak Dinda ini ada yang tanya juga nih, Kak Dinda katanya kira-kira jam yang baik untuk berjemur atau enggak, keseharian Kak Dinda kalau misalnya berjemur habis olahraga itu jam berapa katanya Kak? Kalau Dinda biasanya start jogging ya biasanya, sekalian berjemur itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 siang. Itu sinar matahari lagi bagus-bagusnya banget. Jadi belum terlalu panas, belum membakar kulit, tapi kandungan vitaminnya banyak banget, bagus untuk kulit gitu. Biasa jam segitu, sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi. Jam 8 sampai 10. Nah, teman-teman dari Podomoro Tenjo nih yang sekarang lagi untuk gimana sih caranya bisa tetap punya healthy lifestyle during pandemi. Gimana Kak? Sorry putus-putus. Oke. Iya, putus-putus dikit. Oke. Kak Dinda punya tips nggak nih buat teman-teman gimana sih caranya itu punya healthy lifestyle during pandemi? Oke, sebenarnya Dinda punya beberapa poin, cuman kita ngambil 3 poin aja. Dinda ngambil 3 poin utama. Yang paling utama, yang pertama adalah makanan yang kita konsumsi, karena proteksi kita dari luar aja itu nggak cukup kalau menurut Dinda, kalau proteksi dari dalamnya kurang. Contohnya tadi kayak kita berjemur, mendapatkan vitamin D, dan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu kan. Kalau misalnya, karena Dinda nggak sendiri beranggapannya gini, ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat ini, si tubuh kita, mental kita akan merespon yang baik gitu, akan merespon yang positif gitu. Metabolisme jadi lancar, kita jadi fit, kita jadi bugar. Tapi kalau misalnya selama pandemi ini, kita cuman mengkonsumsi snack kayak entah apapun itulah, mungkin makanan siap saji atau makanan yang instan gitu kan, si tubuh kita juga akan bereaksi yang aduh tolong dong jangan kasih aku makanan seperti ini gitu secara tidak langsung gitu kan ya. Jadi, salah satu poin utamanya itu di makanan kalau kata Dinda. Gimana caranya, karena sekarang imun kan nomor 1 ya. Betul. Gimana caranya kita menjaga kesehatan ya, dari makanan yang kita konsumsi itu cukup penting gitu. Jangan malah jadi cari penyakit. Nah, kalau yang kedua itu istirahat yang cukup, karena sekarang kita lagi PPKM gini kan, kerjaan juga jadinya kita jadi WFH gitu kan, lebih semuanya banyak kerjaan di rumah.
kerjaan malah makin numpuk katanya kalau WFH kan. Benar, benar. Nggak berhenti loh, Zoom meeting loh. Sampai kadang Ke kita toilet lupa aja waktu. susah. Iya betul, lupa Live ya. Iya. waktu, kadang malam juga masih depan laptop gitu ya kan, atau Iya. malam masih stres, aduh gimana ini kerjaan gitu. Nah yang paling penting juga istirahat yang cukup gitu. Gimana caranya kita nggak ngedrop, udah di rumah aja, nggak ada hiburan, kerja terus, lama-lama stres kan gitu. Jadi Tapi memang hati-hati loh, itu ya, Dinda, gimana kalau Pak? kebanyakan di laptop, itu kan Ya, laptop kita pakai signal WiFi kan. ya. Nah itu kalau terlalu dekat juga bisa bikin pusing loh. Iya Pak Dina juga sama Iya, seperti Betul. gitu. Bahkan ke laptop, handphone gitu. Kalau misalnya kebanyakan juga Iya, pusing. pusing. Pusing jadinya itu. mental kita juga terganggu ya Pak. Betul, betul. Fokusnya, konsentrasi itu udah mulai keganggu sore. Jadi emang manusia tuh ada batasnya. Harus batasnya. istirahat bener. Harus Makanya istirahat. Iya, kita harus tahu gitu gimana caranya memanage waktu, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus, ya kita Benar. harus pintar-pintar Betul. gitu deh. Di saat-saat Betul. ini kan gimana caranya untuk tetap waras, tetap Bener banget. harus pintar gitu ya, how to do Iya. manage your stress, Betul. terus kayak Betul. handle stress gitu ya. Itu sih gitu. Aku Dan juga jangan lupa itu loh, saat teduh. Jangan lupa sembahyang, berdoa, Nah, itu tuh kadang-kadang kelewatan. kadang kelupaan Pak. Kelupaan itu yang paling penting. Penting juga itu. itu ya Pak, Iya. harus ya Pak ya. Nah, kalau Harus, aku, itu kudu. Mm-mm. kalau di pandemi ini karena memang rumahku itu nggak ada tamannya ya, jadi kadang itu Mm-mm. bosen gitu loh Pak, sumpek. Kalian ngerasa nggak sih? Aku nggak Iya, iya. tahu atau enggak, tapi kalau aku itu rumahnya memang nggak ada tamannya gitu ya, jadi Mm-mm, mm-mm. kalau jenuh tuh nggak ada udara yang dihirup loh Pak, jadinya Iya. tuh Semakin banget. stres. Iya, semakin maksudnya kadang butuh udara gitu, butuh udara segar, kadang butuh jalan-jalan. Jadi kalau misalnya kayak keluar rumah gitu ya, kadang karena mataharinya juga sedikit, terus Mm-mm. itu langsung jalanan, makin sumpek Iya. gitu. Nggak apa-apa, Suci. Nanti kalau Suci begitu ya, tiap pagi ya jam 7, jam 8 tuh pintu rumah semua dibuka semuanya. Harus itu 1 jam, 2 jam supaya ada pergantian udara. Seperti Oke. itu. Bener nih, juga jadi PR sih buat aku sekarang. Kalau misalnya Iya. pandemi ini jadi semakin sadar gitu betapa rumah itu bisa bikin kita jadi tetap sane gitu, tetap sadar gitu kan. Kadang teman-temanku tuh ya kalau misalnya kayak di rumahnya udah sumpek, mau nggak mau dia keluar pergi, ya kan? Karena gak nyaman gitu kan. Ntar nyari kemana main, itu kan jadi ruangnya kan jadi nggak berbatas lagi. Padahal cukup kita bikin tempat yang nyaman aja dulu ya. Nah, kalau dari Kak Dinda tadi kan ada tips masalah gimana caranya kita punya healthy lifestyle. Nah, kalau misalnya dari Kak Dinda nih, biasanya kalau Kak Dinda nih mau melihat-lihat rumah gitu ya, apa sih yang paling Kak Dinda lihat dari kalau misalnya mau, kayak aku mau beli rumah, apakah desainnya gitu ya? Aku pengen tahu nih dari sisi millennials gitu, apakah harganya, desainnya, letaknya, atau apanya? Kalau Dinda pribadi sih pertama itu sirkulasi udaranya. Harus bener-bener kayak asri, bener-bener banyak pepohonan daerahnya itu gitu. Terus yang kedua adalah sinar matahari, itu sih yang paling penting untuk saat ini. Belum ada yang harus ada gimana nggak ada desainnya harus begini, desainnya harus begitu, nggak ada. Yang penting 2 poin itu aja sih kalau Dinda pribadi. Yang penting rumah sehat ya. Iya betul Pak. Rumah sehat ya. Rumah sehat. Jadi kita juga Iya. ada apa ya? Ada keinginan untuk mengikuti untuk pola hidup sehat juga gitu. Betul, Karena betul. dari Emang alam ini. ada perubahan loh. Dulu ya orang kalau bangun rumah ya, yang penting desain. Gede, mewah. Yang penting gede ya. Supaya ini nanti di IMB-nya itu juga orang bisa memaksimalkan tanahnya sebenarnya. Tapi itu sebenarnya sekarang udah lain nih, preferensinya udah beda. Ya, rumah sehat, asupan udaranya, cahayanya, ya sama tamannya kan. Jadi rumahnya nggak penuh gitu. Karena banget gitu ya ketika rumahku tidak memiliki fitur-fitur itu tuh sumpek gitu di rumah. Nah, kalau Kak Dinda, 2 hal itu yang dilihat, masalah sirkulasi udara dan sinar
matahari. Apakah Kak Dinda udah ngelihat itu dari sebelum pandemi atau gara-gara pandemi baru sadar nih? Kayaknya penting nih rumah kayak gini. Karena kalau aku pribadi baru sadar ada butuh rumah sehat itu ketika pandemi. Karena sebelumnya benar kata lainnya gitu kan. Kalau bisa-bisanya udah ya grande, kalau nggak minimalis, oke deh gitu. Kayak nggak penting mau kelihatan hari, letaknya mana gitu. Kalau Dinda sih sama sih Kak, selama pandemi ini baru sadar kayaknya butuh deh rumah yang pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang baik selama pandemi ini. Karena kan kemarin-kemarin mungkin kita lebih sering di luar gitu kan, jadi ke rumah itu memang untuk sekedar istirahat doang, jadi akhirnya nggak kenotis gitu hal-hal yang pentingnya itu gitu. Selama pandemi ini akhirnya tersadarkan. Apalagi nih orang kayak Pak Zaldi kayaknya ke rumah cuma numpang tidur doang ya Pak ya, sibuk banget. Sekarang kan harus fully WFH, ya kan? Nah, kayaknya nih ya, dari yang aku perhatiin karena semuanya dipaksa di rumah, orang-orang tuh mulai sadar gitu betapa kenyamanan rumah itu tuh sekarang jadi nomor satu. Ada yang mulai renovasi, ada yang menyamankan kamar, tempat kerja gitu yang tadinya cuma tidur doang. Sekarang tuh rumah jadi hal yang paling utama gitu, yang paling dilihat. Iya. Karena Pak Zaldi ini kan udah paham betul nih masalah rumah perumahan. Karena kan banyak nih gitu, Pak, kalau misalnya sekarang beli rumah nih gitu, apakah itu jatuhnya investasi juga? Tapi kan soalnya kadang anak-anak muda nih sekarang ya Pak ya, kalau misalnya aku tanya nih, kalian sekarang kan rumah kayak misal kota Protejo ya, harganya terjangkau, memenuhi unsur-unsur yang tadi Kak Dinda bilang, yang Pak Zaldi bilang gitu kan. Tapi kadang nanya nih, waktu yang tepat nggak ya, ini pandemi ini kan lagi masa krisis gitu ya, masa yang penuh tantangan, akan bijak nggak ya kalau di rumah gitu. Mungkin Pak Zaldi bisa memberikan kita insight biar kita itu terbuka gitu loh Pak. Jadi ya masa pandemi ini ya, ini kan cukup berat ya buat ekonomi. Nah, makanya yang pertama-tama supaya bagaimana kita menyelamatkan ekonomi Indonesia ini tetap berjalan, itu yang penting. Jadi kita harus mulai take action, support pemerintah. Nah, emang segala sesuatu nih ada mencapai, apalagi kalau pandemi 1918 juga itu ya, itu perubahan revolusi industri 4.0 namanya itu. Kalau yang sekarang ini, kalau dulu kan dari mesin tenaga binatang, manusia itu jadi mesin apa ya, mesin bensin gitu. Sekarang ini udah dari itu ya, dari semuanya menjadi digital sekarang. Nah, itu sebenarnya ada perubahan yang dipercepat nih selama masa pandemi ini. Nah, jadi banyak bisnis yang berubah, bisnis yang berkembang, tapi nah makanya ini mencapai equilibrium. Nah ya ini ngerti nggak nih maksudnya? Jadi ini semuanya mencapai jadi titik keseimbangan baru sebenarnya. Jadi bukan ada semuanya ekonomi ini hancur, bukan. Tapi sebenarnya ekonomi ini berpindah, uang itu berpindah mengalirnya kepada industri-industri yang saat ini dibutuhkan manusia. Gitu. Jadi kalau kemarin ya saya selama isoman ya, saya pesan banyak banget tuh itu lewat online tuh. Semuanya jadi digital. Ya. Karena semua kayak air Pak. Betul. Jadi air purifier tuh kalau saya lihat lakunya ribuan unit loh. Air purifier itu. Apalagi masker, apalagi hand sanitizer. Nah itu jadi uang itu mengalir ke situ. Nah itu jadi, tapi semuanya berdasarkan backbone-nya itu industri 4.0, jadi digital, teknologi industri, jadi teknologi informasi, digital marketing. Nah kita semuanya semua ke situ. Nah tapi yang anehnya di masa pandemi ini orang kaya itu malah meningkat. Lucu kan? Betul. Nah makanya dari mana coba Pak Zaldi? Iya betul, karena kita ada di berita-berita juga dibilang orang kaya yang uangnya di atas 10 miliar. Kalau orang kaya dinamakan orangnya uangnya di atas 10 miliar itu meningkat banyak sekali. Sekarang
kayak itu ya, saya lupa namanya, tapi urutan 50 dulu orang Forbes terkaya, sekarang menjadi urutan 8. Jadi banyak yang maju gitu. Nah, jadi para milenial jangan ragu, jangan takut, pasti ada jalan, pasti ada kesempatan, itu yakin dulu. Jadi ekonomi ini nggak semuanya kolaps begitu, enggak. Sebenarnya itu uang itu mengalir ke industri-industri yang 4.0 itu, yang ada digitalnya, ya, yang berhubungan dengan pandemi ini, untuk udara gitu. Termasuk ya Pak ya? Nah, termasuk perumahan-perumahan yang bisa mengabsorb ini apa untuk positive point untuk pandemi ini, kayak tadi yang ini di discuss di sini ya, ada udara, ada cahaya matahari. Nah, salah satunya perumahan Kota Podomoro ini emang saat ini memang kalau properti ya, saya balik ke properti dulu, itu memang kondisinya agak tertekan. Tapi justru milenial harus tahu nih, kondisi tertekan itu bukan berarti tadi kita diem berlipat tangan aja, ya diem di rumah aja, nggak lakukan apa-apa. Banyak loh kesempatan-kesempatan bisnis kita di rumah loh. Nah, itu harus kita maju. Nah, kalau untuk perumahan, properti emang tertekan. Tapi di sini justru saatnya investasi, Suci. Kenapa Pak? Kenapa? Nah, gini. Di masa pandemi ini ya, itu harga-harga itu justru banyak yang naik. Kemarin lihat gak? Harga tabung oksigen naik. Karena harga obat, demand-nya tinggi. Betul. Demand-nya tinggi. Nah, kalau harga ini, besi, itu juga naiknya luar biasa loh. Kenapa? Karena kalau diperkirakan tuh besi itu nggak diproduksi lagi, agak dikurangin karena pengurangannya ini. Jadi di pasar itu harganya, keberadaan besi itu turun. Ini hukum supply demand nih, yang ekonomi pasti tahu ya. Kalau harga keberadaannya itu turun, nah itu harganya dia akan naik. Gitu. Kebutuhannya sedang-sedang saja, tapi supply-nya nggak ada. Gitu. Oke. Berarti harga besi naik. Iya, betul. Terus transportasi, distribusi juga semakin mahal, seperti itu. Nah, tapi lucunya nih, harga properti belum naik. Nah, itu. Rendah belum Pak? Apa udah di titik tinggi nih properti sekarang? Sama sekali kita nggak naikin. Ya naikin dikit aja. Begitu. Karena kalau properti kita naikin, masyarakat yang mau beli jadi ini dong. Jadi nggak bisa beli dong kalau kita naikin. Jadi gagal kan? Investasinya ya Pak ya? Betul. Kak Dinda sendiri gimana? Pernah berinvestasi nggak? Apa udah mulai terpikir untuk investasi? Karena sekarang kalau dilihat trennya ya, millennials ini tuh mulai banyak yang investasi. Tadinya kalau investasi tuh kesannya untuk orang-orang yang sudah 30 tahun ke atas aja nih ya kan. Anak-anak 10 tahun tuh kayaknya belum waktunya investasi. Tapi kan sekarang trennya juga berubah nih. Kalau dari Kak Dinda sendiri gimana? Kalau Dinda juga sama sih, dari orang tua juga mengajarkan untuk lebih baik kita investasi rumah, tanah, karena dia itu lebih menjamin gitu. Makanya kalau sekarang juga Dinda lebih notisnya juga untuk investasi rumah, investasi tanah, karena memang itu jangka panjang ya Pak ya. Kita nggak akan kena rugi, malah semakin lama itu semakin meningkat gitu harganya. Ada pepatah bilang, Dinda, investasi yang terbaik di dunia ini adalah dunia itu sendiri. Waduh, gimana tuh Pak maksudnya? Maksudnya investasi, kita kan hidup di dunia. Yes. Kalau kita beli investasi rumah, tanah, artinya kita investasi beli dunia ini, beli bumi ini. Kita kan bagian tanahnya kan, kita beli tanahnya itu sendiri gitu. Karena kan bumi ini juga ya Pak? Nggak akan rugi, karena itu dia tempat tinggal kita, dan barangnya tuh ada forever and ever. Kita akan miliki barang itu, gitu. Nah, dari Kak Dinda aja sekarang sudah mulai ada kesadaran untuk investasi itu di properti, di tanah, karena juga gitu ya. Kak Dinda kalau timbangan investasi
lagi di tanah itu kenapa selain jangka panjang? Karena ya itu mikirnya dia low risk juga kan, kecuali kalau misalnya kita ngikutin investasi Betul. milenial yang lain tuh kan sekarang lagi nggak perlu disebut, mungkin lagi tren banget. Dina nggak tertarik. Iya. Dari dulu dan orang tua juga apa mengajarkan untuk udah lebih baik kamu ketika kamu memiliki duit segini, lebih baik kamu investasikannya ke sini gitu. Jadi dia low risk kan, tapi suatu saat nanti nilainya itu bakal berlipat ganda, kamu nggak akan ngerasa rugi atau segala macem gitu. Iya, iya. Benar banget. Nah, Kak Dinda, Betul. satu lagi nih pertanyaan dari aku. Sebelum tadi aku juga ada pertanyaan juga nih buat Pak Zaldi. Oh ya, BTW kalau misalnya kalian mau nanya buat Kak Dinda, buat Pak Zaldi, silahkan tulis di kolom komentar, karena kita punya hadiah buat kalian yang stay tune sampai akhir. Kalian mau tanya bisa kapan lagi nih nanya, abis itu langsung dijawab sama Pak Zaldi sama Kak Dinda. Dua-duanya ini orang sibuk, jadi saya ini merasa ya sebetulnya. Dan juga akan ada saldo GoPay 200.000 untuk 3 orang pemenang gitu. Kalian stay tune dan nanti kita juga mau jalan-jalan lihat contoh. Tadi kan kita ngomongin Kota Podomoro ini ceilingnya tinggi, terus habis itu banyak tamannya dan lain-lain. Nah, seperti apa sih rumahnya? Nanti kita juga akan lihat-lihat ya Kak Dinda ya. Mungkin Kak Dinda penasaran. Boleh. Nah, tapi Kak Dinda pengen tanya dulu nih sama Kak Dinda. Kenapa sih Kak Dinda, mana sih caranya ya? Kak Dinda kan seorang influencer. Kadang kalau misalnya meyakinkan itu juga suka sulit gitu ya, bahwa ayo dong sekarang waktunya investasi gitu, tapi suka banyak keraguan-keraguan dari teman-teman gitu ya. Aduh, masa sih ini adalah waktu yang tepat, masa sih ini adalah masa sih kita harus berinvestasi rumah umur segini gitu kan. Nah, Kak Dinda gimana sih caranya untuk meyakinkan teman-teman nih seumuran kita gitu ya, yang kadang tuh masih pikirannya belum terbuka gitu, harus berinvestasi, dan yang paling aman tadi kan menurut Kak Dinda enaknya di properti, di tanah